Jalan menuju Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Kita seperti masuk ke dalam labirin sejarah yang lembarannya seperti tak pernah selesai. Selasa sore jelang asar, saya menapaki alun-alun Hagia Sophia. Pengunjung meluber, gawai beraksi. Mereka mengabadikan keindahan eksterior bangunan sejarah dari berbagai sudut. Udara sore itu 6 derajat Celcius. Tiupan angin dari Selat Bosporus terus menghembus. Dingin terasa sampai ke sumsum, meski baju dan jaket telah berlapis 4. Udara di ruang tengah itu sedikit hangat. Suhu itu membantu warga negara tropis yang kerap dengan udara panas. Selasa sore itu, saya duduk di saf ke-6. Namun, polisi yang bertugas di Masjid Hagia Sophia meminta saya maju di saf paling depan. Di situ roda sejarah seperti berputar. Saya membingkai kisah masa lalu. Posisi saya duduk sepertinya tak berjarak dengan Muhammad Al-Fatih ketika ia memimpin sholat asar 6 abad lampau. Lamunanku buyar ketika muazin melantunkan azan asar. Uzan azan dikumandangkan. Imam Masjid Hagia Sophia yang mengenakan jubah coklat muda dan topi khas Turki Utsmani maju ke depan. Sang imam berjalan perlahan dari sebelah kanan saya. Usai salat asar, saya larut dalam zikir seperti yang dilakukan masjid-masjid di Indonesia. Namun yang membedakan, zikir bukan dipimpin oleh imam, melainkan oleh muazin yang mengumandangkan azan. Saya menikmati zikir itu sembari membayangkan era keemasan Ottoman yang berpusat di Istanbul. Sesekali saya menatap ornamen interior yang sangat megah, kaligrafi asma Allah dan Rasulullah yang sangat menonjol. Selesai doa, Imam Besar Hagia Sophia, Ferruh Musduer, mengambil posisi menghadap jamaah dan melantunkan surat Al-Intifar. Bacaan sang imam yang bertampan Eropa dan Timur Tengah itu mengalun dengan suara bening dan merdu ke santero ruangan. Mataku pejamkan sembari membayangkan era keemasan Turki Utsmani. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Imam Ayasofya mengakhiri bacaannya dan memimpin doa dalam bahasa Turki. Kali ini saya tak bisa ikut. Saya berdiri dan mulai memotret setiap sudut karya arsitektur budaya yang bersejarah itu. Ayasofya hari ini tak bisa dilepaskan dari kisah heroik Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Di situ ada sejarah penaklukan dan kemenangan pada 29 Mei 1453 jelang asar. Sejarah merekam ketika pertama kali berada di ruang tengah Ayasofya memerintahkan pembersihan setelah berhasil merebutnya dari tangan Kekaisaran Bizantium. Muhammad Al-Fatih juga meminta agar mihrab segera dibangun dan digeser 9 derajat dari posisi Baitul Maqdis ke arah Baitullah. Seterusnya ia meminta azan-azan dikumandangkan. Pemimpin yang baru berusia 21 tahun itu memimpin salat Isya. Ayasofya adalah bangunan paling unik dan bersejarah di dunia. Perjalanan sejarah membuat segalanya berubah. Ia mengalami proses transformasi yang panjang, berawal dari kebijakan politik maupun afiliasi keagamaan. Transformasi itu bermula pada era Bizantium ketika Ayasofya difungsikan sebagai gereja, kemudian berubah menjadi masjid pada era Muhammad Al-Fatih. Pada era Kemal Atatürk, Ayasofya bertransformasi menjadi museum. Akhirnya, pada Jumat 24 Juli 2020, Presiden Erdogan mengembalikan Ayasofya menjadi masjid. Sejumlah elemen arsitektur Bizantium masih terjaga hingga kini. Kubah besar, mosaik emas, dan struktur arsitektur khas gereja yang tetap berdiri dan megah. Ayasofya adalah produk peradaban yang terus berubah. Ia menyimpan jejak kejayaan dari Bizantium hingga era Ottoman. Di setiap sudutnya, sejarah tak sekedar tertulis, ia terus hidup menghubungkan masa lalu, kini dan yang akan datang. Wassalam.